Ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji. Shalom, selamat pagi saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita doa bersama-sama. Bapa, kami ucap syukur untuk pagi hari ini, di mana kami boleh datang beribadah kepada Engkau. Itu semua karena anugerah daripada Engkau ya Bapa. Kami juga mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau juga mau memberkati hamba-Mu yang membawakan firman pada pagi hari ini. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online pada hari ini. Mari sama-sama dengan penuh sukacita kita mau membawa pujian kita kepada Tuhan, karena begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita.
Salam jemaat sekalian, kita bersyukur masih bisa beribadah pada minggu ini. Kita telah menaikkan pujian itu mewakili rasa syukur kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dengan pujian-pujian yang baru saja kita naikkan. Kita juga sudah memberi persembahan, memberikan perpuluhan, kiranya semua juga Tuhan berkenan atas seluruh persembahan kita. Sekarang saatnya jemaat Tuhan berhadapan dengan perayaan yang sangat besar, yaitu perayaan Imlek. Seluruh dunia merayakan Imlek, khususnya orang-orang keturunan Tionghoa. Dan menjadi pertanyaan di tengah-tengah kekristenan, bolehkah orang Kristen Tionghoa masih merayakan Imlek? Nah, hari ini saya memberi jawaban buat saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan, mohon tuntunan, wejangan, nasihat, mungkin juga teguran. Bapa yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Engkau berkenan telah menerima pujian persembahan kami. Sekarang saatnya kami akan duduk, Engkau juga berkenan kiranya berbicara, mengajar, membimbing, mengarahkan, mencerahkan kami oleh Allah dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini mengajar, membimbing, mengarahkan kami supaya kami tidak salah dan tersesat. Roh Kudus membantu kami, pertama membantu hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti, dan bantu kami untuk bisa mendengar dan mengerti sepenuhnya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tema firman Tuhan hari ini sederhana saja, yaitu merayakan hari raya Imlek yang berkenan. Jadi merayakan Imlek bisa saja, tapi merayakan Imlek yang berkenan supaya perayaan kita berkenan kepada Tuhan. Apa saja yang kita lakukan dalam perayaan Imlek ini memperkenan hati Tuhan, tidak melukai hati Tuhan. Nah, saudaraku, oleh sebab itu saya mengajak saudara membaca satu ayat yang disinggung oleh Yesaya, bagaimana Tuhan tersinggung oleh perayaan-perayaan umatnya dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat 11 sampai yang ke-13, demikian perkataan Tuhan. Untuk apa? Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Demikian firman Tuhan. Kata Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaranmu yang berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan yang tidak kusukai. Padahal Tuhan sangat menyukai persembahan ini. Kenapa sampai Tuhan berkata seperti ini? Jemu, dan tidak suka dengan pengorbanan atau korban-korban yang dipersembahkan umatnya. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapa yang menuntut itu atau siapa yang menyuruhmu itu? Kamu telah menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi, Tuhan itu saking keselnya berkata, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya saja, dulu baunya saja sangat wangi. Tapi sekarang Tuhan berkata, baunya saja adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru, merayakan sabatku, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Saudaraku, ayat ini sangat kontradiktif sekali dengan kebiasaan yang pernah dilakukan oleh umat Tuhan. Biasanya Tuhan sangat berkenan, Tuhan suka cita, Tuhan girang ketika umatnya datang dengan tulus hati menghadap Tuhan, membawa persembahan sebagai gambaran dari penebusan Tuhan, yaitu domba atau lembu jantan. Saudaraku, ini kali Tuhan berkata muak, tidak mau lagi Tuhan melihat perayaan-perayaan yang dilakukan oleh umat Tuhan dengan segala persembahannya. Saudaraku, menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Ini adalah kebenaran yang satu-satunya, kebenaran tertinggi dalam hidup kita. Dan firman ini harus di atas kehidupan setiap anak Tuhan, setiap pengikut Kristus. Apa saja dilakukan oleh anak Tuhan,
ini barometernya, ini ukurannya. Segala perbuatan, segala tradisi, segala budaya, segala peraturan, semua diukur oleh firman Tuhan ini. Jika semua itu berbenturan dengan firman Tuhan, maka semua itu harus dikalahkan. Firman Tuhan ini menjadi nomor satu yang harus kita taati lebih dahulu. Nah, saudaraku, beribadah kepada Tuhan yang kita lakukan seperti saat ini bukan hasil upaya perjuangan kerja keras seseorang, bukan kerja keras seorang nabi atau pimpinan-pimpinan agama. Tapi kalau saudara dan saya saat ini bisa beribadah sambil merayakan Imlek, beribadah tiap minggu, itu adalah hasil pengorbanan Tuhan. Sejak dulu umat Israel tidak bisa berjumpa dengan Tuhan secara langsung karena mereka tidak mengalami atau tidak melalui penebusan pengorbanan Yesus. Melalui pengorbanan Yesus itulah maka Tuhan membuka pintu baru, jalan baru, sehingga kita semua orang yang berdosa dibolehkan, diizinkan ketemu Allah secara langsung. Jadi ingat, kita berutang budi dengan Tuhan. Pengorbanan Tuhan itulah yang membuat kita boleh jumpa dan menyembah Tuhan. Jadi, jika saudara dan saya sekarang bisa beribadah, jangan merasa begini, Tuhan utang budi sama saya udah datang beribadah, saya sudah memberi persembahan, saya telah memuji Dia, saya telah melayani. Nah, Tuhan utang budi dengan saya. Bukan begitu. Yang benar justru kita orang berdosa ini yang tadinya tidak boleh ketemu Tuhan. Ya, jangankan ketemu Tuhan, ketemu lurah, ketemu gubernur, apalagi ketemu presiden. Nggak gampang kan? Sekarang kita dibolehkan ketemu Tuhan. Kalau sampai dibolehkan berarti kita dapat prioritas, kita dapat rekomendasi, kita dapat izin. Nah, semua itu disebabkan karena Tuhan telah berkorban dan telah mengubah hidup kita menjadi berkenan. Karena kita berkenan di hati Allah, di mata Allah, kita dibolehkan ketemu Dia. Nah, jadi kalau gitu kita adalah orang yang berdosa, yang beruntung dibolehkan datang menyembah Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Sempurna. Ingat tuh. Ya, jadi kalau kita bisa beribadah karena kita berutang budi kepada Tuhan. Kalau begitu marilah beribadah secara benar, secara tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saat ini kita sedang merayakan Imlek. Pertanyaannya, ibadah kita itu berkenan enggak? Sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Jangan sampai Tuhan berkata sama seperti bangsa Israel. Kepada bangsa Israel dia berkata, aku muak, aku membenci perayaan-perayaan dan pertemuan dan persembahan korban-korbanmu. Mari, apa budaya dan firman Tuhan? Kita masuk lebih jauh, mempelajari, mencari tahu apa itu budaya, apa itu kebenaran firman. Budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, bahasa Sanskerta menulis budaya. Artinya budaya itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan budi, berkaitan dengan akal, berkaitan dengan daya dan usaha. Nah, itu budidaya. Budaya. Budaya itu hasil dari budi dan daya serta akal hikmat manusia. Jadi karya manusia melalui akal budi yang menjadi akhirnya adat istiadat, cara hidup berkelompok dari sebuah kelompok, sebuah suku dan sebuah bangsa. Nah, itu budaya. Budaya ini akhirnya diwariskan turun temurun, generasi ke generasi. Tiap-tiap suku, tiap-tiap bangsa punya budaya sendiri. Jadi budaya satu suku, satu bangsa berbeda tentunya dengan budaya suku dan bangsa yang lain. Budaya dapat mempengaruhi agama. Nah, ini yang bahaya ini. Kalau budaya itu tidak dikendalikan oleh kebenaran firman, bisa mengsong saudara hidup manusia. Budaya itu baik, tapi kalau budaya itu buruk mempengaruhi iman kita, mempengaruhi agama kita, mempengaruhi politik kita,
mempengaruhi adat, mempengaruhi bahasa, mempengaruhi bentuk-bentuk bangunan, mempengaruhi pakaian kita, mempengaruhi karya seni. Itu budaya. Jadi sangat luas. Budaya yang diciptakan, diupayakan, dihasilkan oleh manusia dapat mempengaruhi iman, politik, adat, bahasa, bangunan rumah, bangunan-bangunan tertentu, pakaian sampai karya seni. Kadang-kadang budaya itu dipolitikkan begitu rupa sampai bisa menghancurkan pemerintahan yang sah, Ibu Bapak. Sementara firman Tuhan atau Alkitab itu adalah kebenaran sejati. Firman itu adalah kebenaran sejati yang di dalamnya tidak ada kesalahan. Firman itu adalah pernyataan Allah, perasaan Allah, pikiran Allah, rencana Allah, kehendak Allah, kerinduan Allah. Ya. Dan firman itu atau Alkitab ini berisi di dalamnya ada pernyataan karakter Allah, sifat-sifat Allah, diantaranya kasihnya, anugerahnya, pengampunannya, kemarahannya juga ada, kesabarannya dan lain-lain. Dan di dalam firman Tuhan ini juga ada karya-karyanya termasuk pengorbanannya. Firman Tuhan yang adalah kebenaran yang tidak berubah ini abadi Ibu Bapak. Ini sempurna, sudah diuji dari setiap generasi. Dan ini sangat relevan. Dari satu generasi ke generasi lain selalu cocok. Dari zaman Adam sampai zaman kita sekarang. Firman ini gak berubah dan selalu cocok. Contohnya saya, 10 hukum Taurat. Salah satunya mengatakan jangan membunuh. Dari zaman Adam diajarkan ke anak cucunya. Jangan membunuh. Sampai sekarang jangan membunuh pun tetap dilarang. Jadi cocok. Firman ini betul-betul luar biasa. Tidak ada satu buku pun yang tidak berubah. Yang kekal, yang abadi, yang relevan seperti Alkitab. Hanya Alkitab satu-satunya kebenaran yang seperti itu. Relevan bagi setiap generasi. Dari zaman purba dulu hingga sekarang Alkitab cocok untuk hidup kita. Nah, itulah perbedaan antara budaya dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita simpulkan, tentunya firman ini sebagai ciptaan Tuhan jauh lebih tinggi nilainya dibanding dengan budaya yang dibawa. Jadi budaya harus berada di bawah dari kebenaran firman. Maka itu budaya harus disorot, diukur oleh kebenaran firman. Lanjut lebih jauh. Sementara Alkitab yang kita junjung tinggi ini ya menjadi pedoman bagi kekristenan kita. Kekristenan kita ini kalau Anda disebut apa agamanya Kristen? Nah, sebetulnya kekristenan ini adalah bukan semata-mata agama. Sebab agama cenderung menekankan, mengutamakan peraturan-peraturan, ritual-ritual, upacara-upacara dan lain-lain. Sementara kekristenan itu lebih menekankan hubungan pribadi. Hubungan kita langsung dengan Allah. Tanpa ritual juga bisa, tanpa upacara juga bisa. Seperti hubungan bapak anak, kan kalau anak mau ketemu bapak gak pakai upacara. Anak saya mau ketemu saya, wah, saya bilang, kalau mau ketemu saya harus ada upacaranya. Mandi kembang 7 kali, mamanya ya. Salam hormat gini. Enggak usah, anak saya mau ketemu saya kapan saja, di mana saja, dia bisa ketemu saya. Tanpa syarat. Ya namanya anak, darah daging sendiri. Begitulah kekristenan. Jadi betapa bangganya saudara jadi orang Kristen. Ketemu Allah pencipta langit dan bumi tanpa syarat. Karena syarat-syaratnya sudah dipenuhi melalui korban Kristus. Jadi kekristenan ini sekali lagi bukanlah agama semata yang mengutamakan peraturan-peraturan, ritual-ritual, upacara-upacara. Tetapi kekristenan adalah hubungan pribadi kita dengan Allah. Hubungan kita langsung dengan Allah. Seperti hubungan bapa dan anak. Hebat sekali. Dan penuntun hidup kita supaya kita tidak salah dituntun hidup hari ke hari. Maka Alkitab menjadi pedomannya. Inilah penuntun iman kita.
supaya kita tidak salah berbuat, bertindak, mengikuti jalan-jalan langkah-langkah Tuhan. Kalau ditanya, nah bagaimana dengan Imlek yang kita rayakan saat ini? Atau pertanyaan lebih lanjut, boleh nggak kita, kebetulan kita keturunan Tionghoa, merayakan Imlek? Maka itu kembali kepada Alkitab. Seperti saya katakan tadi, karena Alkitab jadi tuntunan kita. Tiap kali saudara bertindak, apapun suku saudara, bangsa saudara, ras saudara, kalau Anda melakukan sebuah budaya, adat istiadat, maka diukur dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkenan enggak kita melakukan budaya-budaya kita. Imlek, nah saat ini sedang kita rayakan. Imlek adalah budaya, bukan agama. Kongfucu agama, Buddha agama, Hindu agama, Islam agama, ya. Tapi Imlek adalah ucapan syukur. Jadi Imlek adalah sebuah perayaan syukur kepada Tuhan. Tuhan yang berada di langit, yang telah mereka merasa yang telah memberikan berkah, yang telah mengizinkan panen besar di Tiongkok saat itu. Dan itu dianggap sebuah ucapan syukur, hari raya besar. Dari kekurangan, dari kedinginan, dari kelaparan, tiba-tiba atau Tuhan limpahkan berkat yang luar biasa. Dan mereka syukuri, rasa syukur atau momen syukur itu dijadikan hari rayanya. Sinnian, tahun yang baru atau Imlek. Sinnian itu sebuah ucapan syukur. Nah belakangan dengan berjalannya waktu, karena ini berjalan beberapa tahun atau ratus tahun yang lalu, maka dengan berjalannya waktu Imlek itu terisi oleh muatan-muatan. Nah muatan-muatan ini berbentuk budaya dari orang-orang keturunan Tionghoa. Yang di dalamnya juga seringkali ada ritual-ritual. Ada hubungannya dengan nenek moyang, ada hubungannya dengan orang tua, ada hubungannya dengan orang meninggal, dan seterusnya. Nah untuk inilah muatan-muatan yang masuk dalam perayaan Imlek ini yang perlu kita koreksi Bapak Ibu. Orang Kristen Tionghoa bertanya, bolehkah kami merayakan Imlek? Oh tentu jawabannya boleh. Karena kalau hanya merayakan Imlek kan isinya ucapan syukur. Alkitab mengajarkan kita berkali-kali untuk mengucap syukur kepada Tuhan kita. Tiap hari aja tanpa Imlek kan kita harus bersyukur. Karena tiap hari waktu kita bangun diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, ya diberikan perlindungan, dipelihara, dijaga, diberkati. Ucapan syukur menjadi gaya hidup kita. Tetapi saya akan bertambah. Bolehkah orang Tionghoa Kristen merayakan Imlek? Boleh. Sejauh perayaan Imlek kita ini tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak bertentangan dengan perintah-perintah Tuhan. Nah kitalah yang mulai memeriksa apakah perayaan Imlek kita itu melawan atau bertentangan dengan firman Tuhan. Jika acara Imlek ya bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus mentaati firman. Bukan budaya Imlek itu yang kita taati, tapi firman Tuhan bilang apa? Nah, itu kita taati. Umpamanya sebagai contoh. Sebagai contoh ya, contoh apa ya? Contoh umpamanya kita diharuskan pergi ke kuburan saat Imlek. Orang yang telah meninggal tidak ada lagi di kuburan. Tidak lagi ada di rumah, tapi sudah di seberang sana. Di seberang sana tempat Allah tinggal. Jadi sebaiknya hindarilah penyembahan doa di kuburan. Kalau sudah datang ke kuburan untuk membersihkan kuburan dari rumput-rumput liar, dari tanaman liar, dari kotoran, tidak ada masalah, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Silakan datang membersihkan, berziarah, menaburkan bunga di kuburan. Bukan menyembah tumpukan tanah itu. Jadi maaf ya saudara, saya jelaskan ini bukan karena saya kurang hormat nenek moyang. Bukan, untuk menghormati nenek moyang kita sebaiknya waktu ia masih hidup. Kalau orang tua kita masih hidup, nenek kita, kakek kita, kasih makan dia, bawa dia pergi tur kemana dia mau, ajak dia jalan,
berikan dia pakaian, berikan apa yang dia suka kalau engkau mampu. Jangan sudah mati, sudah tidak bisa lagi merasa apa-apa, lidahnya pun tidak bisa mengecap rasa makan. Jangan lagi diberikan makanan Bapak Ibu. Jadi ikuti firman Tuhan ini, prioritaskan firman Tuhan ini. Jangan sampai ibadah kita jadi cacat dan menjadi kejemuan bagi Tuhan, kebencian bagi Tuhan. Mari periksa dalam Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8, saya akan bacakan ayat ini. Yang juga ayat ini membicarakan bagaimana ada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, tapi cuma kulitnya saja, luarnya saja. Hatinya mereka atau cara mereka beribadah tidak lagi mentaati firman, tapi mengikuti peraturan-peraturan manusia dan budaya manusia. Mari kita baca Markus 7 ayat 1. Pada suatu kali ada serombongan orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Tuhan Yesus. Mereka melihat dan mereka berkata bahwa beberapa orang murid Tuhan makan dengan tangan najis. Jadi makan tidak cuci begitu ya. Yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi dan seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak akan makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Nih upacara saudara. Jadi ada upacaranya kecil, upacara kecil untuk makan. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau mereka pulang dari pasar, ya mereka juga tidak mau makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Nah ini bagus nih zaman sekarang untuk COVID. Untuk COVID, bukan untuk tradisi, bukan untuk budaya. Banyak lagi warisan-warisan lain. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Yang mereka pegang, yang mereka taati. Seperti umpamanya mencuci cawan ada upacaranya. Mencuci kendi ada upacaranya. Mencuci perkakas-perkakas tembaga ada upacaranya. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan. Mengapa murid-muridmu Tuhan Yesus tidak melakukan atau tidak hidup menurut adat istiadat budaya nenek moyang kita? Mengapa mereka tidak membasuh badan dan cuci tangan dengan najis? Jawab Yesus kepada orang-orang Farisi ini, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan Tuhan hanya dengan bibir, padahal hatinya mereka jauh dari Tuhan. Mereka tidak mengasihi Tuhan, mereka tidak mentaati firman Tuhan. Percuma mereka beribadah kepadaku, kata firman Tuhan. Karena mereka atau karena ajaran yang mereka ajarkan perintah manusia, budaya manusia, perintah Allah diabaikan, mereka berpegang pada adat istiadat manusia. Nah ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Dari ayat tadi umat Tuhan itu menempatkan tradisi, menempatkan budaya, perintah-perintah manusia ya lebih tinggi dari firman. Jadi ini budaya, ini firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang harus ikuti budaya. Ini yang salah. Masa Tuhan kalah dengan budaya? Masa perintah Tuhan kalah dengan perintah manusia? Budaya adat istiadat dilestarikan, perintah-perintah Tuhan dibuang. Ini yang keliru. Jadi makanya Tuhan berkata, bangsa ini, umat ini hanya muliakan dengan bibir saja. Ngomong aja haleluya puji Tuhan. Aku cinta engkau, engkau yang terutama Tuhan. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Mereka sungguhnya tidak mengasihi dan tidak mentaati firman Tuhan. Ibadah mereka hanya berbentuk kewajiban saja, kebiasaan saja. Sesungguhnya tiap-tiap hari mereka hanya melakukan perintah-perintah Tuhan, budaya-budaya, suku dan seterusnya. Perintah Tuhan diabaikan. Saudaraku, kita harus mengutamakan perintah Tuhan dan menempatkan budaya di bawah perintah Tuhan. Kalau ini perintah Tuhan, maka budaya mesti di bawah dari perintah Tuhan. Nasihat yang saya pernah dengar dari presiden kita yang pertama, Presiden Soekarno bilang begini. Jika engkau beragama Hindu atau Buddha, engkau tidak harus menjadi orang India. Walaupun mungkin Hindu dan Buddha berasal dari India. Kalau engkau beragama Islam, engkau tidak perlu harus menjadi orang Arab.
Kalau engkau beragama Katolik dan Kristen, engkau tidak harus jadi orang Yahudi. Artinya apa saudara? Ya engkau boleh beragama sesuai dengan keyakinanmu, tapi budayanya bangsa itu jangan ditiru semua. Ya kalau Anda jadi orang Indonesia seperti saya ini, jadi orang Indonesia beragama Kristen, nah saya nggak perlu pakai baju-baju orang Yahudi, budaya orang Yahudi, adat orang Yahudi nggak usah. Saya orang Indonesia, ya saya gunakan budaya Indonesia pakai batik, gitu ya. Ya, ngomong pun selamat pagi, ya nggak usah ikut-ikut gaya orang-orang Yahudi, nggak usah jadi Yahudi saya untuk menjadi Kristen. Demikian Anda yang Islam tidak harus jadi orang Arab, ya pakai baju batik kebudayaan Indonesia, walaupun Anda beragama Islam. Yang Buddha pun begitu, tidak harus semua pakai baju kuning, pakai baju Caima atau pakai baju Buddha, gitu ya. Tidak perlu sebagai umat. Tapi Anda bertingkah laku sebagai seorang Buddhis atau Hinduis yang baik. Begitulah kata Soekarno, presiden kita yang pertama itu dengan sangat bijak. Jadi beragama yang kita ikuti adalah perintah-perintah Tuhan. Bukan mengadopsi seluruh budaya agama itu berasal. Lalu yang terakhir nasihat firman Tuhan buat kita saudaraku dalam Yesaya pasal 1. Tadi ayat 13 kita mulai menyambung ayat 14-15-nya. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita mengadopsi sebuah budaya? Apa tuntunan firman Tuhan? Firman Tuhan berkata begini ayat 14. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Karena semuanya itu menjadi beban bagiku kata Tuhan. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu mengadahkan tanganmu untuk berdoa, aku memalingkan muka. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan kejahatan dan darah. Ayo basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat di depan mataku kata Tuhan. Berhentilah berbuat jahat dan belajarlah berbuat baik. Usahakan keadilan, kendalikan kekejaman. Bela hak-hak anak-anak yatim piatu, perjuangkan dan rawatlah, bantulah orang-orang yang susah, janda-janda yang miskin, janda-janda yang tua. Dari hal ini, maka kalau saudara ingin merayakan budaya tertentu, mari firman Tuhan ajarkan, ya, berhentilah berbuat jahat, jangan curang, jangan munafik, jangan jubah agamawi, tapi perbuatannya setani. Setani lagi. Ya, jangan seperti domba, tapi dalamnya serigala. Ayo hindari kejahatan, jangan munafik, bela orang-orang susah, janda-janda yang lemah, bantu mereka, yatim piatu dibantu sumbangan dan seterusnya. Dan itulah cara kita merayakan Imlek di tahun ini. Jadilah berkat, jadikanlah ibadah kita berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Amin. Tuhan berkati saudara. Selamat merayakan Imlek dengan cara yang berkenan, menyenangkan Tuhan, memberkati sesama yang susah. Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami senang di tengah-tengah perayaan besar keturunan Tionghoa, keturunan Chinese. Pemerintah Indonesia tidak lagi menjadikan Imlek hari raya tentatif, tapi sudah menjadi hari raya nasional. Menjadi hari libur di mana kami bisa merayakan bersama-sama dengan keluarga. Tuhan, hari ini firman-Mu menuntun kami supaya kami merayakan Imlek dengan cara yang berkenan. Yaitu jangan sampai perayaan-perayaan Imlek kami berisi muatan-muatan yang menentang firman Tuhan. Tapi selaras, sejalan, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah perayaan pun kami disuruh dan diperintahkan untuk tidak hidup munafik. Tapi membantu anak-anak yatim piatu, membantu jompo-jompo janda-janda yang susah, membantu orang-orang yang miskin. Di tengah-tengah pandemi seperti ini mereka masih membutuhkan pertolongan uluran tangan orang yang mampu.
Jika kami bisa membeli ini dan itu, buah-buahan, kue-kuean dan segala macam pakaian, kami bisa bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan juga. Tuhan, bantu kami supaya kami jadi berkat. Ibadah kami menjadi berkenan kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi saya ucapkan buat saudara yang merayakan Imlek, saudara yang keturunan Tionghoa, jangan membuang keturunanmu. Tidak perlu membuang sukumu menjadi Kristen. Engkau tetap orang keturunan Tionghoa dan engkau beragama Kristen, warga negara Indonesia, berbudaya dan berbangsa Indonesia. Rayakanlah Imlek dengan cara yang baik dan berkenan. Sekali lagi saya ucapkan selamat merayakan Imlek. Nah, pada perayaan ini mungkin saat ini saudara belum silaturahmi dengan keluarga. Sebaiknya seperti anjuran pemerintah juga. Mari rayakan Imlek dengan keluarga kecil saja. Kalau Anda berkata, wah biasanya saya bisa kumpul dengan keluarga besar. Tidak usah lagi. Kan kami harus makan-makan. Sudah, saudara kirim aja makanan melalui ojol. Ya, melalui Gojek. Kirim makanan kepada family-familymu, kepada kakekmu, orang tuamu, mertuamu, besanmu, iparmu, ponakanmu. Berikan angpau juga melalui transfer atau melalui ojek. Bisa melalui ojek ya. Ya, ojek asal bisa. Jaga aja, dikirim begitu rupa, tanpa apa? Tanpa mendatangkan klaster baru dalam keluarga. Karena penularan yang tertinggi, salah satu yang tertinggi adalah penularan di dalam keluarga ibu bapak. Jadi sebaiknya perayaan Imlek kita ditahan untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lagi berkumpul bersama-sama dengan keluarga besar kita. Ya, jadi pesan saya, tolong ingat baik-baik, pemerintah itu wakil Allah. Jadi kalau pemerintah memberikan peraturan, itu sebagai peraturan dari Allah juga. Bikinlah perayaan Imlek secara kecil saja dalam keluarga inti. Saudaraku, doa malam akan kita laksanakan Jumat tanggal 19 Februari jam 7. Saudara semua jemaat Tuhan perlu berdoa dan terus mendoakan, khususnya untuk program pemerintah, untuk terhentinya pandemi ini, untuk jalannya ekonomi bangsa, untuk kehidupan keluarga-keluarga yang susah, untuk terlindunginya jemaat Tuhan dari COVID, hamba-hamba Tuhan bahkan seluruh dunia. Ya, jadi doa malam kita laksanakan kembali tanggal 19 Februari di Lingkari Ibu Bapak jam 7 malam. WBI akan dilaksanakan ibadahnya tanggal 26 Februari jam 7 masih secara online atau Zoom. Jika ada jemaat yang sakit, sampai ada yang kena COVID, jangan sungkan, jangan merasa bersalah, jangan merasa berdosa, jangan anggap itu sebagai aib. Penularan itu bisa terjadi pada siapa saja, dari jemaat biasa sampai pendeta pun bisa. Dari orang biasa sampai pejabat pun bisa. Tidak ada yang kebal kalau kita tidak mengikuti aturan protokol yang baik. Jadi kalau ada yang sakit lapor saja kepada sekretariat gereja. Di Palem ada yang namanya Yuni, di Gading juga ada nama Yuni, cuma beda badannya saja. Yang satu subur, yang satu biasa saja. Laporkan kepada sekretariat gereja supaya kita para pimpinan gereja atau para pelayan gereja mendoakan saudara supaya Tuhan turun tangan, campur tangan untuk menolong saudara sekalian. Itulah kurang lebih pengumuman dari saya. Tuhan memberkati. Mari kita tutup ibadah kita. Jika saudara ingin memberi persembahan syukur kepada anak-anak sekolah minggu, dipersilakan ya. Kepada family-family saudara dipersilakan. Tuhan berkati persembahan-persembahan saudara, perayaan-perayaan kecil Imlek saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita, tutup kepala sambil menerima berkat Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami masih ada, kami masih bisa, kami terlindungi, kami diberikan umur panjang di tengah-tengah keluarga merayakan Imlek sekalipun dengan sederhana. Perayaan yang kecil, pertemuan yang kecil, kami masih diizinkan menikmati perkumpulan keluarga kami di saat Imlek, hari syukur yang besar, hari penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Berkati semua keturunan Tionghoa yang beragama Kristen yang merayakan Imlek bersama-sama tanpa kehilangan rasa sukacita.
seperti tahun yang lalu, kami tetap merasakan kegembiraan dengan keluarga inti kami, sambil kami menjaga diri kami dan menjaga orang-orang sekitar kami. Tuhan, sekarang turunkanlah berkat-Mu. Sambil kita mengangkat tangan, Tuhan menjamah kita sekalian. Turunkanlah tangan-Mu Tuhan untuk melindungi dan menjamah kami sekalian. Dengan kasih Bapa yang kuat, cinta Yesus yang tak pernah berubah, kekuatan perlindungan Roh Kudus yang begitu hebat akan bersama kita saat ini, besok, minggu depan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Kami sekeluarga mengucapkan 新年快乐，身体健康，万事如意，年年有余。Tuhan Yesus memberkati. 恭喜恭喜！ Saya mewakilkan Signing Kid mengucapkan Kusi Facai, Sinian Kuala, Tuhan memberkati. 新年快乐，恭喜发财，身体健康，万事如意，恭喜恭喜！我在这里祝大家新年快乐，万事如意，年年有今天，心想事成。 Selamat merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek. Semoga kita semua sehat selalu dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. 恭喜发财，新年快乐。 Bagaimana yang telah kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau